akan membahas mengenai investasi Gen Z di pasar modal. Teman-teman pernah nggak bertanya-tanya nggak sih mengapa anak muda sekarang tuh lebih aware tentang investasi? Padahal kan biasanya Gen Z itu dikenal sebagai tapi ternyata Gen Z sekarang tuh juga sudah memikirkan tentang investasi loh. The Indonesia Capital Market Institute atau TICMI menemukan hal yang sangat mengejutkan. Sekitar 61,76% dari 168 responden Gen Z telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan investasi loh. Yang paling tinggi nih ya, 54,41% di pasar modal. Nah, sisanya di sektor perbankan dan sektor real. Dalam talkshow kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai tren investasi di kalangan Gen Z dan tips-tips untuk memulai berinvestasi. Penasaran? Yuk tonton sampai akhir. Kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang juga merupakan investor dari kalangan Gen Z. Langsung saja di sini sudah ada Kak Tia dari manajemen investasi dan Kak April dari manajemen Medcominfo ya. Halo Kak April dan Kak Tia, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, langsung saja, nggak perlu lama-lama nih teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi terkait investasi Gen Z di pasar modal. Menurut kakak nih, apa sih yang dimaksud investasi Gen Z di pasar modal? To the point nih, oke deh aku jawab. Jadi investasi milenial di pasar modal itu di mana minat berinvestasi mulai tumbuh di kalangan anak muda. Mereka ini mulai mencari dan mulai berinvestasi. Seperti yang kita ketahui nih bahwa generasi milenial dan Gen Z ini kan diasumsikan sebagai generasi yang boros dan kurang mampu dalam mengatur keuangannya. Nah, itu maka mereka perlu banget yang namanya investasi. Wah, saya setuju nih dengan Kak Tika. Saya rasa memang ada beberapa faktor yang mendorong Gen Z dalam berinvestasi. Yang pertama itu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Karena dengan itu bisa tercapai kebebasan finansial untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua itu adanya smartphone yang memang sudah diimbangi oleh berbagai akses dan platform mengenai investasi, yang mana itu bisa digunakan Gen Z untuk mempelajari dan memulai berinvestasi. Nah, mungkin itu juga ya yang menjadi alasan mengapa kakak-kakak nih berminat berinvestasi di pasar modal. Kalau saya sih tertarik berinvestasi karena saya itu ingin uang saya itu bekerja untuk saya. Saya nggak ingin uang saya itu hanya saya simpan, yang mana nanti makin lama nilainya akan makin tergerus inflasi. Nah, itu kan sayang ya. Kemudian juga beberapa influencer keuangan itu menjadi inspirasi saya di medsos untuk berbagi pengalaman mereka. Keren nih Kak April. Saya juga pernah baca sebuah jurnal di mana muncul fenomena Harris Poll tahun 2018 di mana 92% anak muda sudah suka menabung dan 1/3 diantaranya sudah melakukan investasi. Jadi masa kita nggak mau ikutan cuan ya kan? Tapi kan nggak semudah dan semulus itu kan menjadikan Gen Z itu menjadi generasi yang cinta investasi. Tentu pasti ada tantangan dong. Betul sekali Kak. Bener banget. Nah tuh kira-kira apa aja sih tantangannya? Terutama itu kurangnya pengetahuan dan informasi yang benar. Kan banyak tuh dalam istilah pasar modal seperti saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Nah itu mereka kurang tahu. Terutama akan ada itu juga sih, kekhawatiran akan adanya resiko kehilangan uang. Betul sih, itu juga saya alami waktu awal saya belajar investasi. Tapi kita nggak usah takut. Kalau saya sih banyak dari membaca buku, artikel, dan jurnal mengenai investasi. Lalu juga saya ikut seminar, webinar, dan workshop mengenai investasi. Dan juga banyak kok komunitas-komunitas investor yang memang yang ada di medsos untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mereka dalam investasi di pasar modal ini, termasuk KSPMS juga ya Kak. Nah sekarang menurut kakak-kakak nih ada saran nggak sih buat sobat cuan Gen Z yang ingin memulai berinvestasi di pasar modal? Kalau saran dari saya sih ya, buat sobat Gen Z yang belum belajar dasar-dasar investasi, itu bisa dipelajari dulu dasar-dasarnya. Kemudian pahami konsep risikonya. Setelah itu
tentukan tujuan investasi kita itu apa sih. Setelah itu baru kita pilih produk investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Kita jangan langsung takut dulu, karena kita juga bisa kok memulai dengan jumlah yang kecil, nggak harus banyak-banyak. Karena kunci utama dari investasi itu adalah konsisten. Nah, ada rekomendasi nih dari aku bagi kalian yang pemula. Reksadana. Ya, reksadana itu seperti membeli sekeranjang saham atau obligasi. Jadi resikonya lebih terdiversifikasi. Selain itu juga ada banyak jenis pilihan reksadana dengan berbagai jenis aset dan resiko yang berbeda. Oke teman-teman, sekian talkshow kita kali ini. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh narasumber pada talkshow kali ini bisa dipahami. See you next time di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.